Nah, pembahasan pertama mengenai kekuasaan presiden yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekuasaan presiden dalam pemerintahan atau pembentukan kabinet. Yang kedua, presiden memegang kekuasaan eksekutif. Eksekutif atau eksekutif sendiri dalam bahasa Inggris berasal dari kata bahasa Latin yaitu exequi yang berarti to follow out atau carry out, yang dapat diartikan melaksanakan atau melakukan. Setiap negara di dunia selalu memiliki kekuasaan eksekutif yang bersifat nasional. Duquesne-Waite, Dictionary of American Government and Political. Selanjutnya, C.F. Strong membedakan antara eksekutif dalam arti luas dan eksekutif dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas, eksekutif terdiri dari seluruh kementerian, pelayanan publik, kepolisian, hingga militer. Sedangkan dalam arti sempit, eksekutif berarti pemimpin tertinggi eksekutif. Nah, ada 3 fungsi utama eksekutif. Yang pertama, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi. Setiap kebijakan yang dibuat eksekutif harus dielaborasikan sedemikian rupa agar realistis atau agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat dan secara politik dapat diterima. Yang kedua, kekuasaan eksekutif melakukan implementasi. Setiap kebijakan harus dipastikan dilakukan secara baik dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu untuk melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi, di mana koordinasi dilakukan antara pelaksana kebijakan dan antara kebijakan sendiri agar berjalan harmoni serta tidak ada yang bertentangan. Kemudian, kekuasaan presiden membentuk kabinet pemerintahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, presiden hasil pemilu berkarakter serosum, di mana pemenang pemilihan mendapatkan semua kekuasaan sehingga dapat langsung memulai pemerintahannya tanpa harus mempertimbangkan kekuasaan politik lain. Yang kedua, presiden bisa menentukan koalisi melalui kabinetnya. Kemudian, kekuasaan presiden dalam mengganti dan merombak kabinet. Di antaranya yaitu yang pertama, presiden dibantu oleh kelompok kerja yang dikenal dengan nama kabinet. Konsil atau kementerian di Amerika Serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri dari para sekretari. Yang kedua, kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya atau appointment power secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun untuk memperoleh dukungan politik. Nah, appointment power sendiri membuat presiden memiliki tawar yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun koalisi. Kabinet juga dikenal presiden untuk memperluas koalisi. Gallardo mengatakan bahwa kabinet resolver adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar-menawar. Nah, kekuasaan Presiden Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Nah, kemudian kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menteri dan pemerintahan. Urusan menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi unsur luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Menteri dan kementerian. Kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian, menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Nah, dapat dibubarkan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Kemudian, urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu yang pertama, urusan perencanaan pembangunan nasional, yang kedua, aparatur negara, yang ketiga, kesekretariatan negara, yang keempat, badan usaha milik negara, yang kelima, pertahanan, yang keenam, kependudukan, yang ketujuh, lingkungan hidup, yang kedelapan, ilmu pengetahuan, yang kesembilan, teknologi, yang kesepuluh, investasi, yang kesebelas, koperasi, yang kedua-belas, usaha kecil dan menengah, yang ke-13 pariwisata, yang ke-14 pemberdayaan perempuan, yang ke-15 pemuda, yang ke-16 olahraga, yang ke-17 perumahan, dan yang terakhir pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Kemudian pembahasan tentang kewenangan Presiden dan fungsi serta para menterinya. Sebagai kepala negara, yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Yang keenam, memberi gerasi rehabilitasi. Yang ketujuh, memberi amnesti dan abolisi. Yang kedelapan, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Selanjutnya, sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memiliki kekuasaan pemerintah. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan presiden. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang keenam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah. Yang kedelapan, mengajukan rancangan undang-undang ke APBN. Yang kesembilan, meresmikan keanggotaan BPK. Yang ke-10, menetapkan hakim agung. Yang ke-11, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Yang ke-12, mengajukan 3 orang nama hakim konstitusi. Selanjutnya, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Kemudian, kementerian yang mempunyai tugas penyelewengan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya antara lain. Yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kelima, Kementerian Pariwisata. Yang keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketujuh, Kementerian Budaya, Pemuda dan Olahraga. Yang kedelapan, Kementerian Sekretariat Negara. Nah, kemudian ada 31 kurang lebih lembaga pemerintah non-kementerian, diantaranya yaitu yang pertama ANRI, yang kedua BIK, yang ketiga BIN, yang keempat BKN, yang kelima BKKBN, yang keenam BKPM, yang ketujuh Bako Surtanal, yang kedelapan BMKG, yang kesembilan BNN, yang ke-10 BNPN.